Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaya amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa in 'amila al-hasad 'ala dhiddi ma yataquduhu al-hasad min ath-thana' 'ala al-mahsud was-sa'yi fi ikramih wa mu'awanatih kana lahu fi dzalika fadlun wa hadha min anfa'il adawiyyah fi izalatil hasad aw tad'ifih. Maka memberi nasihat Imam Haddad, maka jika orang yang berbuat hasud termasuk diri kita, ketika terjangkit hasud, muncul benih-benih hasud di dalam diri kita, ketika kita berbuat berlawanan dengan apa yang sesuai dengan hasud, termasuk memuji terhadap orang yang dihasuti, memuliakannya, membantunya, maka itu sebuah keutamaan. Wa hadza min anfa'il adawiyah, bahkan ini adalah obat yang paling bermanfaat fi izalatil hasad, di dalam menghilangkan hasud atau tad'ifih, atau melemahkan di antara kita tidak membenci kita membenci hasud tersebut, maksudnya menyamarkannya di dalam hati kita. Jangan sampai dilanjutkan dengan satu perbuatan ataupun ucapan. Langkah pertama adalah mencuekkannya, dicuekin saja, dibuke, jangan dibahas. Kalau hati kita mau timbul hasud, segera hilangkan. Langsung ngomong bahas yang lain lah, jangan bahas itu. Itu maksudnya hati. Jangan bahas itu, maksudnya nafsu. Itu resep yang pertama. Jadi di I don't care, aku tak peduli, jangan diperdulikan. Ketika mau muncul hasud, langsung ngomong bahas yang lain aja, masih banyak untuk dibahas. Tapi obat yang paling mujarab ketika orang hasid ini, amilla ala diddi ma yataqaduhu, yaitu berbuat berlawanan dengan hasudnya. Ketika hasudnya mengajak mencaci, dalam hati engkau memujinya. Ketika hasud itu mengajak kita takabur, kemudian kita melawannya, menghadapinya dengan ketawaduan. Dan jangan dikira lalu itu menguntungkan dirinya, justru itu akan menguntungkan dirimu sendiri. Ketika engkau bertawadu, maka satu ketika seorang dedengkot Wahabi di Yaman itu sering mencaci maki Habib Umar bin Hafid, menuduh syirik, bid'ah, kada wa kada. Lalu ketika ketemu dengan Habib Umar bin Hafid, Habib Umar
mencium kedua tangan orang tersebut. Orang tersebut pun menangis. Anak saya saja tidak pernah mencium tangan saya. Murid saya saja tidak pernah mau mencium tangan saya. Begitu takzimnya Habib Umar kepada orang yang biasa mencaci makinya. Wah, akhirnya memperoleh hidayah, dia mencintai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira satu ketika di majelis Habib Munzir Al-Musawa, majelisnya kan banyak, ada orang yang suka mencuri kotak amal. Orangnya sudah tua, kalau ngaji bukan untuk ngaji tapi untuk mencuri. Pas ketika baris salaman dengan Habib Munzir Al-Musawa, Allah yarham, yang telah wafat, dia pun mencium kedua tangan orang tersebut. Maka orang itu menangis, saya ini pencuri kotak amal, sudah tua, tidak tahu diri, padahal tangan saya ini seorang pencuri, kok saya disungkemi. Karena Habib Munzir melihat dia itu lebih tua. Akhirnya orang tersebut pun berhenti dari tukang mencuri kotak amalnya karena terharu. Jadi jangan mengira andaikan dia tetap mencuri kotak amal pun yang dosa dia dan kamu dapat pahala tawadhu. Tapi kalau sudah kasih tahu ilmu seperti ini, akhirnya mengharapkan orangnya berubah jadi baik kepada kita, ya akhirnya orang ikhlas. Cuma malah dikipatke tangane nggih. Karena semua itu butuh apa? Keikhlasan. Paham nggih? Jadi nyongkemi wong sing sengit aku wah mek ditiapik karo aku. Nah, cuma malah didine ora apa? Malah kowe iki bukan sebuah tujuan. Tujuannya adalah memerangi diri sendiri, memerangi hasud dalam diri sendiri, bukan untuk memerangi orang lain yang hasud biar menjadi pendukung kita, yang hasud biar menjadi pengikut kita, bukan, tetapi untuk menundukkan diri kita sendiri agar tidak terjerumus di dalam kehancuran atau muhlikat atau daul adwal atau penyakit yang parah, atau sampai fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu, agar penyakit ini tidak tambah parah dan semakin parah. Nah, kalau kita udah denger kayak gitu mesti pinginnya wah nanti dia akan saya sungkemi biar dia nanti berbalik baik. Oh malah cok sengit, paham gak? Malah cok tetap benci karena apa yang kamu lakukan bukan untuk dirimu sendiri. Makanya in amilal hasid, ketika seorang hasud berbuat ala diddi ma yataqaduhu, berlawanan dengan apa yang bersesuaian dengan hasud itu, malah ia memuji orang yang dihasuti, memuliakannya, membantunya, maka itu adalah sebuah keutamaan. Bahkan ini adalah obat yang paling bermanfaat. Karena berobat itu memang harus mendekati. Berobat itu, obat paling sesuai itu ya adalah penyakit. Makanya ketika ada lalat nyemplung ke gelas, maka dicelupkan semuanya, karena dalam penelitian lalat itu penyakitnya di lalat, obatnya ya di lalat. Sayap kanannya mengandung obat, sayap kirinya mengandung penyakit. Di mana ada penyakit, disitulah penawarnya. Kalau penawarnya paham nggih? Contoh, misalnya ditanya menurut para ahli kedokteran, kapan kita bebas pakai masker, kapan kita selesai dari pandemi ini. Banyak obat yang ditemukan,
seperti yang ramai beredar obat cacing ternyata bisa menyembuhkan COVID. Memang betul ivermectin atau obat cacing itu membunuh virus corona dengan cepat, tapi yang menjadi masalah bukan virusnya yang ada di tenggorokan, tapi efeknya. Ketika virus berada di tenggorokan menimbulkan lendir putih banyak menggumpal sehingga oksigen nggak bisa masuk, sesak nafas, innalillahi. Jadi harus ada obat yang untuk mencairkan apa itu badainya dulu, badai tsunami nggih, sehingga cairan memenuhi paru-paru. Virusnya wis ra ono tapi sing paling akli menurut ilmu medis ya ketika sudah ada 167 juta orang yang divaksin dan orang yang pernah kena corona, ada 167 juta, maka aman. Saiki jare sik daftare sing tahu covid karo sing wis divaksin 44 juta. Penyakit ya tombone diwehi apa penyakit, paham nggih? Jadi nang Indonesia ada 167 juta orang pernah kena corona lalu sembuh, ya nanti orang-orang aman dari apa corona. Niku sebuah pengamatan medis saja, betul atau tidaknya ya memang terkadang di situ penyakit, disitulah obatnya. Engkau penyakitnya hasut kepada si fulan, ya udah kamu obatnya, paham maksudnya? Engkau memuliakan si fulan, engkau memuji si fulan walaupun nangati lorong nggih. Nah, ketika engkau ingin mencaci ala diddi ma yataqaddahul hasad, engkau lawan dengan kebalikannya, engkau memuji. Ketika engkau ingin merendahkannya, langsung kau putar balik, engkau memuliakannya. Bahkan kalau bisa kamu memandang nikmatnya adalah nikmatmu. Bagaimana caranya? Lalu contoh Hasan itu kok jual sarung kok lari sekali, nikmat ya kamu dekati, kamu ikut menjualkan sarungnya, maka ketika sarung si Hasan laris, kamu pun ikut senang karena podo bae dapat komisi didi maklare, paham nggih? Dosa sarungmu kok ora payu-payu nggih, melu sedih, paham nggih? Asale melu didi apa kuwi arane lovere reseller. Akhirnya engkau berusaha betul untuk mensukseskan dagangannya, paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Hakikatnya rezeki Pak Mumbul, rezeki Pak ambruk itu bukan urusan kita, bukan urusan sekolah kita, bukan urusan manajemen kita. Terkadang manajemennya sama, buka toko yang sama, namanya sama, misalnya Sri Rama yang di Tegal kok rame, yang di Pekalongan kok sepi umpama. Itu sebuah contoh saja. Manajemennya sama, pabriknya sama, kenapa kok tidak laku di semua tempat? Itu ada rahasia yang kita tidak tahu. Yang penting kita itu bergerak, yang penting kita itu kerja. Makanya Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan semua yang merayap di muka bumi rizkinya ditanggung oleh Allah. Lah sudah ditanggung, kuncinya di mana? Lah di ayat itu sih, wa ma min dabbatin, semua yang merayap, berarti kuncinya kamu harus merayap, paham rek? Kuncinya harus bergerak,
kuncinya harus berusaha. Meneng tok ya, ente diwe sego meneng tok ora bergerak, mlebu ora. Hah? Kita jejeli anggur sira meneng tok. Mlebu ora? Ya kudu bergerak mengunyah. Mlebu ring weteng kuwi dadi rezekimu. Manga potok mengon es totol ayam ya. Bergerak itu maknanya luas. Wis ora iso bergerak secara fisik, engkau usaha ikhtiar ndonga sing meremet. Wis tau kerja maca selawat kok urung? Aku ora duwe kerjaan iki awak maca selawat di jam 8 tekan jam 4 tah. Zuhur salat begitu. Tetakone bojo Pak apa Mas? Pak kerja. Wis tau kok urung tri? Ayo ngurung tau kok muni wis tau nyacak pangeran. Mesti setengah percaya setengah ora kan. Doa itu doa kerja, doa itu doa ya apa ikhtiar. Wong nek misahke donga karo ikhtiar berarti akidah itu durung sempurna sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena doa niku menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah analid doa bahwa donga niku taksirun balik, memiliki efek yang nyata, memiliki efek yang jelas baik secara medis maupun non medis, baik secara ilmiah maupun secara non ilmiah. Dalam ilmu psikologi, dukungan motivasi itu bisa membantu penyembuhan orang yang sakit. Dalam ilmu kejiwaan seorang psikiater memberi obat penenang tapi keluarganya nggak mendukung, ya tetap dia ngamuk-ngamuk. Keluarganya malah menuduh dia itu gila, dia itu kemasukan raja jin, ya penyakitnya malah semakin parah. Tapi ketika ada dukungan, omongan dari orang lain, maka itu termotivasi untuk lebih cepat sembuh. Nah, termasuk doa sebuah dukungan. Jadi doa itu juga bagian dari ikhtiar. Bahkan seorang dokter sing ahli pun ketika sudah angkat tangan, sudah bawa ke rumah dan berdoa agar memperoleh mukjizat, memperoleh keajaiban. Profesor saja kalau sudah kehabisan akal, ikhtiarnya dengan apa? Pertanyaannya, pernahkah kalian ini pusing dalam satu masalah kayak Habib Ahmad Tempel Jogja, kemana saja dihina, ke kakaknya dihina, ke saudaranya dihina, ke temannya dihina. Akhirnya di Masjid Agung Jogja dia duduk, tak baca sholawat sak matine bayaku. Akhirnya dia baca sholawat terus. Akhirnya Nabiullah Khadir datang, diajak tawaf nang Mekah 13 hari, diberi 113 ayat dan khasiatnya. Selama beliau hidup masih digunakan 13 ayat. Itu pun tamunya sudah dari Singapura, Brunei, Yaman, Malaysia, dan menjadi salah satu wali kutub di zamannya, Ndoro Sayyid Ahmad Tempel. Karena dia tidak punya guru, tidak punya biaya, yang menjadi guru Nabiullah Khadir alaihi salam. Ada teman ngaji di sini, satu ketika kehabisan ongkos, entah hartanya hilang atau gimana, ingat cerita ini, lalu dia wasilah guru-guru, lalu baca, saya mau baca sholawat dari baru zuhur sampai asar, baru zuhur tung nggih, karena serang duwe ikhtiar nang masjid Solo nang masjid ndi kula kelalen. Terus kendaraan sangu ora ono bondone dagangane entek apa kegawa bis, intine serang duwe sangu wis. Akhirnya dia turun dari masjid, ada seorang pengemis membawa kain kresek, Mas, aku titip duitnya Mas, bonek
anu konyong jam maghrib mrene meneh tak jaluk. Akhirnya tiba-tiba duit ku bareng kolang ku bar salat maghrib tak parani dinteni sampai maghrib sampai iso dibuka isine duit. Akhirnya kena nggo sangu mulih reng Kalongan. Songko senenge nang Kalongan sowan mrene cerita karo aku, bener mosok kok kuwi wis kepepet tok. Wasilah kaya ngono reka kae lah hadrote Kanjeng Nabi, para guru, terus wong tuwa loro nggih wis pamaca selawat sak sampai sore aku sampai jamaah asar. Pertanyaannya sampean wis tau kerja kok kuwi urung? Hah? Tahu burung san poseng ra duwe kerjaan, kerjane maca Quran. Mosok kerjane maca Quran sugih kuwi ono. Poseng ra duwe kerjaan, kerjaane maca selawat wis tau burung. Hah? Saya belum tahu kok. Hah? Wis nek Jumat kuwi ngaca. Niku sebuah contoh agak sama ketika kita tidak bisa berusaha apapun menyenangkan orang yang kita hasuti, ya kita doakan dia dijaluk ngapura rezekine mek tambah lancar. Makanya ketika dia dapat rezeki lancar kita ikut senang karena berarti doa kita diijabahi oleh Allah. Ketika hati ingin mengutuknya dibalik dengan dia kok iri saya beli mobil, ya Allah ya berilah dia. Saya kok iri karo wong kan duwe mobil, saya mau Pak ndongake muga-muga semoga mobile nyungsep di pinggir kali diganti, ya Allah semoga dia dapat rezeki bisa beli mobil yang lebih bagus. Itu obat yang paling baik. Amilal hasad alal diddima yataqaduhul hasad, yaitu si hasud ini berbuat justru berlawanan dengan hasud. Minasana contohnya kita malah memuji alal mahsud wasa'yi fi ikrami, kita melakukan kemuliaan kepadanya memang berat, wa muawanatih, dan kita membantunya jika dia punya hajat, kita membantunya memang berat. Al-Ghazali saja beliau menjelaskan hasud itu minal mufsid al-ta'at al-ba'ith alal khati'at. Hasud itu adalah pengrusak taat yang menjadikan kita terjerumus ke dalam kekeliruan-kekeliruan. Alladzibtala bihi katsirun minal ulama, yang banyak menimpa para ulama. Fadlan anil amah, apalagi orang yang bukan ulama. Jadi jangan meremehkan apa ulama. Dari Al-Ghazali, jangan ulama saja terjangkiti apa hasud, saling mencaci fatwa dia kurang sahih, saling ketika dia mengeluarkan fatwa A, wah kalau saya ngeluarin fatwa A berarti saya pengikutnya dia keluarin fatwa B. Fadlan anil ammah, apalagi orang-orang yang umum, yo berarti luweh akeh pura. Paling menimpa banyak ulama karo agnia, orang yang alim dan orang yang kaya. Kebalikannya, orang yang alim dan kaya saja masih iri dengki, apalagi orang jahil dan miskin nggih. Wis ususe cindek gaweane iri nggih, gampang dobong nggih, sampah-sampah apa kering. Terus gunane kowe urip ki apa? Mudah di apa? Dibakar api nggih. Sing iso yang bisa membasah itu ya zikir, karena zikir ini diserupake balilu, misalnya basahilah lisanmu dengan apa? Zikrullah. Kalau anda tahu zikir kering, gampang lah. Hasud itu seperti api yang membakar, bro. Ya gampang dibakar.
Pak Sugihan kuwi pataki omahe yo serampangi. Wong sing alim tur sugih wis iso terjangkiti hasud. Aja meneh jahil tur fakir nggih, ha. Makanya hati-hati, harus dikendalikan. Nah, obatnya ada dua. Yang satu tidak mau membahasnya, wis ra bahas liyane si akeh ti. Bahas yang lain si akeh su. Paham nggih? Atau engkau beramal ala diddima yataqaudahul hasad. Engkau berbuat yang berlawanan dengan apa? Hasud tersebut. Niku memang butuh berjiwa apa? Besar, butuh hati yang jernih. Tukang tenggeng tak sungkemi, ya sampeyan aja ndelok tenggenge ya, ndelok tuwone ya. Paham nggih? Ndelok apa? Sepuhe. Sapa ngerti bareng disungkemi, aku wis disungkemi Ustaz Syakir, Pak tenggeng isin lah aku. Paham nggih? Hah? Niate nggo merangi atine apa? Atine dhewe. Paham tum? Nah, niku tombone. Yang paling penting tombo hasud ki ya ilmu dan amal. Ilmunya kalian sudah punya, bahwa justru dengan hasud engkau menghancurkan dirimu dalam kubangan api, dan engkau harus mengerti orang yang dihasuti itu memperoleh manfaat fid din wa dunia. Paham nggih? Justru orang yang dihasuti niku berarti justru beruntung, baik dalam urusan agama dan dunia, kama taqaddam karena seperti yang lalu telah kita bahas. Kita ulang, misalnya manfaat dalam agama orang yang kita hasud, dia terposisikan menjadi orang yang mazlum, terzolimi. Paham nggih? Nah, orang yang terzolimi ini doanya diijabahi. Ketika orang hasud itu mengeluarkan ucapan ghibah, caci maki, paham nggih? Maka ini adalah hadiah dia kepada dirimu, karena ia telah mengirimkan amal-amal baiknya atas nama dirimu. Kok sampai dikeluarkan hasudnya menjadi ghibah, caci maki, atau wahadki sitrih, membuka aibmu apa kaiki, ustadku kaza wa kaza, kiaiku oko iki, tukang tenggeng misalnya ngunek-ngunek ke Allah-Allahmu, ini adalah hadiah yuhdiha ilaih, yang ia hadiahkan kepadamu. Karena ia kelak di hari kiamat amal baiknya akan diatasnamakan untukmu. Senang napa mboten? Hah? Tahajudnya, sedekahnya, wiridannya menjadi atas namamu. Makanya saya bilang, jika ada orang yang ghibah lalu rekeningnya itu pindah ke rekening orang yang diribah, niscaya orang akan menahan diri dari ribah. Ente punya rekening BRI 1 juta, ketika ribah berkurang 100.000, pindah ke rekening orang yang diribah. Mak bayangke kok kowe wis. Nah, ketika engkau habis, maka engkau muflis. Hutangnya orang yang diribah menjadi hutangmu. Nah, orang yang kamu hasud atau ribah hutang 1 juta, kamu sudah tidak punya modal untuk transfer ke orang yang dihasud. Akhirnya kamu nanggung hutangnya dia 100.000, hutangnya dia kalong berkurang 100.000. Sampean Pak ribah Pak hasud ora? Wong diribah dihasud niku logikane kok, tapi kowe weruh besok yaumul qiyamah, pada hari kiamat engkau memiliki amal-amal yang tidak pernah engkau lakukan. Andaikan engkau tahu, engkau akan ke dunia dan kamu akan bilang hasudlah saya, ribahlah saya. Sungguh ini adalah hadiah
ngungkuli Valentine apa happy birthday nggih. Hah? Seneng ora? Ya karang kowe iki urung ma'rifat, urung weruh hakikat segala sesuatu. Nikmat kamu anggap afat, afat kamu anggap nikmat. Paham nggih? Racun mau anggap hadiah, hadiah mau anggap racun. Nah, karena penyakit berarti menjadi maksud ini sebuah keberuntungan, Pak. Maka dia orang yang hasud menjadi muflis mahrum, menjadi orang yang bangkrut, terhalang dari memperoleh nikmat. Paham nggih? Adapun manfaat secara duniawiyah, engkau selalu mendapat nikmat, dan orang yang hasud tidak akan mendapat apa? Nikmat. Pusing terus, sampean nek bisa menghadapi bumbung terus, seneng terus, bisa menikmati. Oh ternyata uripku iki sik nikmat to, mengkae kok irine poro. Paham nggih? Lebih nikmat menjadi posisi yang dihasut. Apalagi ketika banyak orang tahu, engkau akan banyak orang yang simpati. Orang wong simpati karo wong hasud itu jarang. Kiai bines hasud ditinggalkan apa? Pengikutnya kebanyakan nggih mulang kok nyaci maki hasud kiai ini, kiai kok iri. Orang sing respect nggih, malah cok respect kepada yang dia apa? Hasud. Nikmat secara dunia kowe entuk nikmat, dia sing bendino pusing tiap hari memikirkanmu, kepalanya budak nganti mikiri dirimu sampai aneh leha-leha bae wis. Nikmat napa mboten uripe? Hah? Oh dimaksud itu untuk nikmat fiddin wa dunia, baik dalam agama yakni akhirat maupun nang akhirat akeh hadiah surprise yang tidak kamu sangka nggih. Kelempur ana wong ngaji seperti ini nggak paham lah, kan bukankah wa alaisa lil insani illa masa kemudian wala tazuru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain, orang akan diproses sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Masa ada dosa dilimpahkan, pahala dilimpahkan ke orang lain? Oh dia tidak paham pembahasannya. Kenapa Pak pahalamu berpindah ke mahsud, orang yang dihasut itu kan karena perbuatanmu. Paham nggih? Bukan kok pahala saya limpahkan kepada Basir, kan bukan, tapi karena saya hasut, akhirnya akibatnya rekening saya ditransfer atau berpindah ke rekening Basir. Paham maksudnya nggih? Berarti perbuatannya perbuatannya Basir, perbuatan hasid atau mahsud. Paham nggih? Orang ini kadang tidak paham. Orang kalau mengikuti thariqahnya Syekh Abdul Qadir, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa engkau menggantungkan nasib ke Syekh Abdul Qadir? Ini juga tidak paham pembahasan. Wong dia ikut thariqahnya Syekh Abdul Qadir itu bukan perbuatannya Syekh Abdul Qadir. Dia ikut manhajnya Imam Ghazali, bukan perbuatannya Imam Ghazali. Perbuatannya dia kan, dia biat thariqah, ngamalkan zikirnya walaupun datang kling ora istiqomah kok. Sing penting wis terdaftar nggih. Hah? Berarti perbuatannya sapa? Hah? Wong sing ora biat ora itu fasilitas seperti itu. Tegese untuk barokah madad syafaat dari Syekh Abdul Qadir secara penuh nggih, kedarung entuk niku secara umum, tidak secara apa khusus. Maka untuk memperoleh madad khusus dari para guru-guru yang bersambung kepada Rasulullah, ya mestine nganggo sanad, nganggo silsilah mata rantai
mengikuti manhaj, madhab, thariqah mereka, tetapi yang melakukan itu kan kita, paham nggih? Kadang jauh-jauh dari luar kota ngaji, jauh-jauh dari luar negeri mengaji, jauh-jauh dari luar pulau mengaji, itu perbuatannya siapa? Lalu orang menuduh orang Toreko itu musyrik semua, menggantungkan nasib kepada gurunya. Wah, langkah kelirunya dia berpendapat. Sama orang yang hasud lalu mengeluarkan dengan caci maki, ghibah, amalnya menjadi hangus di atas namakan orang yang dihasut. Masa bisa begitu? Itu kan karena perbuatannya sendiri. Ya nek kowe duwe amal rekeningmu full, lan rekeningmu ora full, mangko ketanggungan utang bre. Pusing ora tri? Mikir utangmu dhewe pe. Tang-tangan apa? Hah? Tak ketambahan bendino utange wong kok opo ya karang nglendengi baset. Ora duwe rekening mangko kowe ngelong mengurangi utangnya. Baset mungkin orang akan berhenti ketika akan hasud direm. Wah gawat ki rekeningku wis titit-titit tak ya. Ha maksudnya nggih. Mau bayangke pe kok kuwi sapane karo duit kan mecicil nggih. Andaikan menghibah, andaikan hasud kepada orang itu menjadikan rekening kita berkurang lalu berpindah ke orang yang dihasud, maka sekuat tenaga pasti kita akan menjauhi hasudnya. Bener ora? Hah? Besok kowe nang akhirat nembe gelong lilir. Mukane jarene wong gampang, ana sunyam idamatu intabahu. Manusia ini sedang tidur, kalian ini sedang bermimpi. Kalau mati baru terjaga, lilir, melek. Wah ternyata amalku hangus semua. Hah? Makanya ada kaidah ketika orang mati, amal baiknya di atas namakan musuh-musuhnya. Harta bendanya di atas namakan untuk ahli warisnya. Tubuhnya di atas namakan untuk tanah kuburan. Apalagi istrinya sudah bukan atas nama istri atau suaminya, sudah cerai, tinggallah iman. Jangan sampai di atas namakan iblis atau di atas namakan setan, yakni diambil syaitan ketika sakaratil maut. Kadang dhewe amal baiknya untuk rapatek kiyeng iki kok kuwi amal baik wong tak atas namake wong-wong sing tak sengiti aku. Logikanya bagaimana jika amal baikmu ingin hanya atas namanya untukmu, ya aja sengit karo wong. Disengiti pak ora malah untuk hadiah, untuk pirang-pirang apa? Hadiah. Piye milih pundi? Nah, mukono wali malmatiyah. Nek dicaci maki kok seneng. Wali malmatiyah niku nek diololo riang gembira. Imam Hasan Al-Basri diglendengi wong. Saya sampean diololo kok nyembelih ayam dikirimke karo tolong kirimke karo sing saya jenengan diglendengi wong nek aku cok kok duna-unake wong sing njupuk beras wae kirimke wonge tak wi duit ning ngolo-ngolo aku. Paham nggih? Nek ngerti tur pas nang duit tapi ya apa? Bukan berarti sing ora ngolo-ngolo ra tak wi tok sering kok kuwi. Karena ojo geloran nang untuk kowe wis ngehi aku hadiah, aku pun akan memberimu apa? Hadiah. Paham nggih? Penak pura asline anut madhab manhaj para aulia, para ulama niku. Ora usah digawe pusing. Bahkan hasudnya dulu ulama-ulama Persia sampai kitab Ihya itu ditumpuk di Persia, berisi hadis dhaif, berisi hadis sesat, berisi hadis-hadis mungkar dibakar. Al-Imam Ghazali membaca wirid
yang terkenal dengan Hizbul Ghazali, maka pecah berantakan Persia di Iran karo Irak nggih. Dan yang menjadi penguasa saat itu murid-muridnya Imam Ghazali. Mukane wong duwe isi Ghazali ngeri nyepatane wong cak mandi beri Pak ijazah kok. Zaman wong saka kuwi kan seneng nggih, ya. Akhirnya kitab Ihya ini dan banyak ulama yang memfatwakan kitab Ihya ini kan kemudian diringkas menjadi Nasha'ihid Diniyah oleh Imam Haddad. Jadi tasawufnya orang Yaman ini tasawuf madrasah Ghazaliyah, madrasah Imam Ghazali maksudnya. Syekh Abdul Qadir ya lahir dari pemikiran-pemikiran seperti Imam Ghazali, bukan Ibnul Arabi atau Al-Hallaj. Kan ada tasawuf sing luwih nemen-nemeni manunggaling kawula Gusti ya. Di mana hakikat itu lebih penting daripada syariat. Ada orang yang fuqaha streng, yang penting fikih, hakikat itu ora penting. Ini perangnya beratus-ratus tahun. Sampai kalangan fuqaha memfatwakan membunuh tokoh sufi Imam Hallaj, pertentangan antara kaum fikih karo kaum ahli hakikat niku tinggi. Tapi nang zaman 500 Hijriah disatukan oleh Al-Ghazali. Fikih ya penting, hakikat ya penting, syariat ya penting, thariqah ya penting. Ini manhaj guru-guru kita. Paham nggih? Kembali ke UUD 45 nek zaman saiki, kembali ke zaman salafus saleh. Imam Malik, man tasawwafa wa tafaqqah faqad tahaqqaq. Barang siapa bertasawuf dan berfikih maka ialah yang benar, kata Imam Malik. Setelah zaman Imam Malik ditarung sing penting fikih, sing penting hakikat. Kali-kali pendukung fikih luwih akeh sehingga banyak ulama sufi dibantai nggih. Ora penting ilmu syariat kok kuwi sembayang tengklak-tengklik tapi atine hasud, ambrol tok amalmu. Paham maksudnya nggih? Padu terus. Madrasah Qadiriyah, Ghazaliyah ini menyatukan dua pemikiran. Makanya kitab Ihya itu yang 1-2 fikih, yang 3-4 tasawuf. Ihya itu kan biasanya 4 jilid cetakannya, ya nono Ihya dicetak 18 jilid silahkan. Tapi yang biasa itu 4 jilid, yang 2 itu untuk fikih, yang 2 separuh untuk tasawuf. Ini madrasah guru-guru kita. Wan biyen ngenggeng kok ucare fikih. Sing penting ya apa? Syariat. Jarene wong hakikat. Syariat kok ora ikhlas. Ikhlas kan bahasan ilmu hakikat. Kowe syariat ku hasud karo wong liya, apal Quran tapi jerone ngunek. Percuma tok kowe, gelut tukaran, paham nggih? Ramai saling mencaci. Niki hasudnya antara ahli fikih karo ahli sufi biyen ribut semrawut. Al-Ghazali lahir sebagai Hujjatul Islam, menyatukan samudra pemikiran yang Ghazali sama dengan dua kitab-kitab fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, dan menjadi poros. Mukanya pendapat Imam Ghazali dalam ilmu fikih diterima, dalam ilmu thariqah diterima. Niku hebatnya Imam Ghazali. Biasanya ulama sing diterima pendapat fikih sing terkenal ngalim fikih, ning ngalim tasawuf sukan tukang tirakat, tukang wirid, pendapatnya cok ngawur. Tapi Al-Ghazali diterima, muttafaqun alaih, maksudnya dua golongan yang berseteru, dan kita mengikuti manhaj itu, manhaj daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali yang hasud banyak, sampai kitabnya dibakar di negeri Persia, dianggap pemimpin aliran sesat, dianggap dia adalah pemalsu hadis. Ya ulama-ulama, walaupun nanti mereka bertobat. Bahkan ada ulama wali yang hasud juga. Seorang qadhi di Persia, malamnya dia mencaci maki Imam Ghazali dan Ihya-nya, lalu dia tidur. Pagi harinya
Dia buka majelis, wahai muridku, mulai sekarang kita mengaji Ihya. Muridnya kaget, kenapa tuan guru sekarang kok ngajinya Ihya? Lalu sang guru membuka jubahnya, lalu dilihat bekas keseng-keseng nang gegere. Kamu tahu apa bekas gosong di punggung saya ini? Nggak tahu ya Syekh, tadi malam saya dan Imam Ghazali bertemu dalam satu mimpi. Lalu Al-Ghazali mengatakan, mari sowan kepada Rasulullah. Akhirnya Al-Ghazali berkata, ya Rasulullah, qadhi ini telah menuduh saya sebagai pemalsu hadis, bahwa kitab Ihya itu hanya karangan-karangan hawa nafsu saya, tidak berdasar Al-Quran dan Al-Hadis, maka saya mohon penilaian darimu. Maka Rasulullah memanggil seseorang yang membawa tongkat, hajarlah qadhi ini. Maka qadhi itu dihajar sampai ngelilir melek kegerik keseng temenan. Lalu ya bertobat dari mencaci maki imam. Iki padha wali mending sih entuk hidayah. Lane ora wali ngunake otok ora padang-padang nggih. Hah? Makanya cari Imam Ghazali ulama be sing terjangkit hasud. Karena entuk sebelum ya entuk hidayah iki aku kudu ngimpi ketemu Rasulullah kaya qadhi kuwi. Sampeyan ngaji kok iki kudune entuk apa? Hidayah nggih. Ternyata hasud itu hanya membakar diriku apa sendiri nggih. Paham nggih? Ditiobate ada diam, ada justru malah terjun. Paham? Weweruh organisasi pit-pitan kok nyengit ngisuk tak pasangi pering ke rombongan pit medun jungkel. Kowe ambyur sisan melu rombongan pit kuwi engko sampean melu seneng. Cacak wae. Niku jare wong sufi malah anfa'il adawiyah, obat yang paling bermanfaat. Wa izala fi izalatil hasad, di dalam menghilangkan hasud, atau tat'ifi atau melemahkan benih-benih apa hasud. Jangan dikira ulama-ulama gitu. Paham nggih? Minim nek sampean ki ora bisa membantunya, engko doakan dia dengan kebaikan. Nah, aku seringnya ndongake, ya Allah mugi panjenengan ngapura dosane wong kuwi. Terkadang nek saya punya uang, saya ambil 1 juta tak kirim ke masjid, nang masjid tetap atas namanya Kiai Haji Taufikur Rahman, tetap ora tak tulis hamba Allah nggih. Sing dinilai niku bukan tulisannya tapi niatnya. Yang dinilai Allah itu tulisannya apa niatnya. Maka saya niatkan pahala ini untuk orang yang saya benci, untuk orang yang saya hasud, si A. Bisa nang akhirat ngerti tenan, mau gelo keapiane dinamake aku yo nyong do bae ngeki hadiah dene 1 juta, wong dene wis ngeki aku 1 miliar. Kamu jangan tanya sing tak sengiti tak kok. Mas ra duwe duit ya apa dipasbuat bojone jengkel, dibanting HP-ne apa, paham nggih? Hah?
Jadi HP di password kan bojo cok jengkel ya tergantung alasannya. Iki bahaya ning kudu lanan anak mangkle. Ngaco ono jare wong wingi rekening 20 miliar raib ono sih man to. Tapi cok dolanan HP ora patek gaul cok. Nganggo m-banking kok ketul lho kuwi. Kurang cermat, paham nggih? Kuwi koyo-koyone cok. Dan banyak faktor. Kok aku cerita ring HP iki terima kasih oleh. Hah? Nah, kadang aku langsung ngirim pulsa ring koncoku kuliah apa koncoku sekolah tak kirim pulsa 100. Tak atas namake wong sing mau ndendengi aku. Sing laporan Syakir kuwi tak atas namake. Masalahe wong wis ngirimi apik nggo aku sih. Matur nuwun, thank you very much, terima kasih. Harus tak ganti duit 100.000. Watimu adem, urip nikmat. Ora mikire wong kok dihasut to. Alhamdulillah orang urip iki ora hasut ya dihasut nggih. Paham nggih? Ini obat dua ini yang paling mujarab. Yang kedua, yang pertama tidak memperdulikannya bahas liannya, yang kedua berbuat demi kebaikan orang yang dihasut atau kita melawan hasut itu dengan kebalikannya. Pengin ngenyek, pengin menghina, kamu balik memuji. Paham ya? Orang iso bantu dagangan ndungake mek laris. Jadi begitu dagangannya laris, kadang sampean karo teori kira percaya. Orang kalau berdoa sendiri malaikat tidak ngamini. Kalau mendoakan orang lain malaikat ngamini. Awakmu juga kok. Coba kowe duwe warung saingan nang ngarepmu dongomu, ya Allah muga-muga warung ngarep ki laris por Gusti. Wani ora spekulasi kok kuwi. Kok weruh hasile. Angka imanmu ki tipis nggih. Kok malah tak nyokaran bangkrut ke awak. Padahal malaikat malah ngamini dongomu. Sampean juga luwih laris. Paham nggih? Tapi saya rawani hapan kok ya. Hah? Kaya getar nggih, kaya kuwatir nek Gusti Allah. Wong ndongake ora ana sing weruh piye. Hah? Ora ana sing ngerti piye. Pahim tum. Bon. Jadi tombone loro. Wala ba'sa and no problem, bahasa Inggrisnya oke kok. Dan beli ngapa-ngapa. Wala ba'salan ora dadi apa-apa. Beli apa-apa. Paham beli sira. No problem, mafi muskilah apa meneh. Hah? Bil ghibtah kelawan kepingin. Maka engkau tidak mengapa jika engkau iri, tetapi bukan hasud, yakni ghibtah. Makanya hadis la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal ini. Maksud hadis tidak ada hasud kecuali, tidak boleh hasud kecuali dua, yakni hasud yang ghibtah. Makanya ada hadis apa ke hadisnya, al mukmin yaghbit wal munafik yahsud. Orang yang hatinya ada imannya termotivasi. Kalau orang munafik hasud. Makanya sampean si hasud curiga, oh janu-janu sampean ki wong apa munafik. Munafik iki kasing Islam jerone non muslim nggih. Hah? Kasing Islam rohaniyae jebune Majusi apa Yahudi nggih, naudzubillah min dzalik nggih. Kok ada hasud di hatimu, janu-janu yang ki apa munafik kok si aku. Paham nggih? Karena orang mukmin itu termotivasi. Kalau orang munafik dia iri, dengki. Bagaimana jika melihat orang alim lalu iri? Itu namanya ghibtah, termotivasi. Lalu bagaimana memanage hasud agar menjadi motivasi? Jadi hasud itu tidak bisa hilang, bisanya dipoles untuk menjadi motivasi. Dan ketika itu jadi motivasi, imanmu akan semakin bertambah. Paham ya?
jika engkau tidak bisa berlomba jare dengan orang alim dalam keilmuannya, sementara yang lain wis hafizul Quran, anak umur 5 tahun mripate ra weruh hafal Quran, sama umur piro? Hah? Juz amma bi ora hafal, terlalu temen wektumu nggo apa? Paham nggih? Bocah umur 5 tahun mripate ra weruh tek huruf braille, dia bisa menghafal Al-Quran. Paham nggih? Nah, terus yang mripatmu melek ki nggo nyawang apa? WA, HP, paham nggih? Mending nek WA-ne sini kitab. Lalu engkau termotivasi. Orang bisa tiru wong alim dalam ilmunya, tidak bisa tiru orang soleh di dalam kesolehannya. Ya berlomba seperti pendosa di dalam meraih ampunannya, nggih niku ora masalah. Kayak ranking siji, aku iri kudu ranking siji misalnya, ini hasud apa bukan itu, maka hasud itu sesuatu yang pasti bisanya dipoles biar menjadi ghibthah. Nah, ketika hasud ini dipoles menjadi ghibthah, yaitu menjadi nilai ibadah malah. Niku bedone apa? Wali-wali nggih, makanya ono wali. Semua yang saya lakukan tidak ada yang mubah. Lah kok sampean niup lilin saya. Padahal kan kelakuane wong Nasrani, wong Yahudi. Ton niup lilin ki dedekke fakir koki. Cari sampean kelakuane mubah ki urung tahu. Kok sampean weruh nyong mangan pete, padahal mangan pete ki makruh sih saya. Nah, ilmune urung tekan sing dimaksud apa. Paham nggih? Ada orang alim pejabat datang lalu dia berdiri. Engkau mendalil hadis Nabi, barang siapa berdiri ketika ada orang yang berpangkat maka lenyaplah sepertiga agamanya, imane rontok sepertelon. Kiainya dalil, kenapa saya berdiri? Karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Aku memandang dia bukan sebagai seorang pejabat, aku memandangnya sebagai seorang tamu, maka aku memuliakan tamu. Ibadah apa mboten? Hah? Engkau menyangka berdirinya sang syekh ini karena memuliakan pejabat, tetapi sang syekh ini punya dalil lain. Paham nggih? Ya memang ulang tahun meniup lilin kuwi ora ana tradisi Islam, tapi ketika kamu tahu ilmunya kuwi iso dadi apa? Ibadah. Yang penting ki ngerti apa? Ilmune. Itu wong alim niku bisa menghalalkan segala cara. Jadi menghalalkan segala cara kan kalau di luar nggak baik, kalau di sini baik. Paham nggih? Yang bahaya malah mengharamkan segala cara. Bodoh kowe. Pak ngutangi Basir 1 juta, nyaure tahun ngarep kok tetep 1 juta, pernah kok eman-eman yo tahun ngarep nyaure 1.200.000. Mek aja riba priye. Menghalalkan yang haram niku hebat. Iso saya tiap minggu menghalalkan yang haram-haram. Paham nggih? Ki contone nang kene wis jiloro 3 4. Piye ente karo haremu nyunyukan haram ora san? Mangke saiki tak halalke ora? Ente Ustaz Jumhuri, ente kir. Ente barang sira, piye haram saiki tak halal berarti ngalim ora? Tergantung tafsir. Menghalalkan segala apa? Cara iki hebat. Paham? Sing kira-kira ora halal ki kowe luru ilmu mek kira dadi apa? Halal. Adol asu ki haram, wong asu ki apri carane kowe ngurusi asu entuk duit. Paham maksudnya nggih? Wong kabeh iki al mukmin ala syarti akhi. Mukmin itu tergantung akad terhadap saudaranya. Akad pri bang itu halal apa haram tergantung akad. Leasing ki halal apa haram tergantung akad. Akad leasing ya haram. Jadi ini ribu numpak motor dino mengi sore apa ribu. Padha kaya numpak imane nggih. Wong ribu untuk dosane kaya nakah ummah, seperti menikahi apa ibunya. Berarti kan numpak motor leasing iki kaya numpak apa
saya pengen leasing saya, tapi biar halal bagaimana caranya, yang dicari caranya, bukan masalah kowe haram numpak made in Jepang nggih, paham nggih? Bukannya menghalalkan segala cara nggih hebat ora? Kalau ngalim hasud ki haram bisa dihalalkan, dipoles menjadi ribtoh, kemudian menjadi nilai apa ibadah, karena memang kita tidak bisa lepas dari apa hasud. Lalu bagaimana memoles hasud menjadi ribtoh, iri dengki menjadi motivasi nggih. Ribtoh ini kayak gampang, motivasi wes lah. Bagaimana caranya, insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.